seburuk-buruknya orang ternyata masih ada kebaikan di dalam hatinya. Itulah kenapa Gus Miftah sering mengatakan orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik. Saya kasih contoh, saya masuk di dunia malam bersama mbak-mbak di dalam. Begitu ada rombongan pengajian, mbak-mbak ini mabuk ngomong, ya Allah enak ya mereka dekat dengan Allah. Mabuk minum alkohol, ada orang lewat pengajian, mbaknya ini bilang mereka luar biasa dekat dengan Allah sementara kami banyak dosa. Yang menjadi persoalan itu apa? Biasanya orang yang banyak dosa itu bisa menghormati orang yang baik. Yang menjadi persoalan adalah orang yang merasa baik biasanya tidak pernah menghormati orang yang jelek. Itu fakta, dan maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kayak mesti wong bosok kali ya. Saya sering mengatakan apa? Orang baik itu kalau didatangi orang jelek biasanya meremehkan. Contoh Jumatan. Begitu kita Jumatan, tahu-tahu anak kafe datang dengan badan yang bertato. Pasti orang-orang masjid itu akan fokus matanya kepada tato ini orang. Wow. Contoh, kalau pengajian rutin saya di pondok, itu ada satu base mbak-mbak PSK datang dari Sarkem. Mereka datang ikut pengajian. Kok sampai ketahuan jamaah mereka itu PKS, PSK, kok PKS? PSK. Jangan diperjelas. Ketahuan mereka itu PSK, orang akan memandang mereka dengan pandangan jijik, dasar lonte. Orang-orang baik ini kemudian apa? Dia lupa firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa sok suci. Kenapa? Karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Maka kemudian pandangan yang saya pakai untuk memandang mereka dengan kacamata apa? Imam Al-Ghazali mengatakan syarat menjadi ulama itu salah satunya adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Maka saya tidak pernah membenci para peminum. Di mana-mana ada peminum saya datangi. Bahkan mereka bikin paguyupan namanya pangunci. Apa kuwi pangunci? Paguyupan ngunjuk cium. Mereka minum, saya datangi. Saya banyak belajar kesetia kawanan itu dari para pemabuk, dan wong mabuk ku setia kawan. Wong mabuk itu cinta dengan teman. Bagaimana tidak begitu dia minum? Ayo bro, kowe minum gantian. Coba kadang-kadang kita itu kiai-kiai disuruh bersatu, itu lebih susah menyatukan kiai daripada menyatukan pemabuk. Beneran. Beneran. Mang takon guse gitu, mang takon. Maka kemarin saya bilang kadang-kadang kita sendiri orang NU itu nggak bisa bersatu ya. Banyak orang NU potensi malah kemudian dihasuti. Saya sering mengatakan begini, di NU itu kan yang sering dipermasalahkan satu masalah nasab. Ya, saya dulu pertama kali masuk Jogja Miftah itu nasabnya siapa? Soal nasab. Begitu orang tahu saya keturunan Bahasan Besari Ponorogo, sudah tidak lagi mempermasalahkan nasab, tapi mempermasalahkan apa? Nisab. Nasab itu tidak berbanding dengan nasib, apalagi dengan nisab. Apa bedanya kiai dengan habib? Beda. Kalau kiai itu nasab, kiai nasib. Kan gak semua anak kiai jadi kiai. Tapi kalau anaknya habib syekh langsung jadi habib, karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para sayyid. Jadi mohon maaf, kita itu disuruh ngumpul, kadang-kadang kalah dengan para pemabuk. Wong mabuk kalian nggo botol siji, mabuk bro, oke, ngumpul nyoh. Pemabuk yang sekarang ikut saya semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang mereka begini pakai galon. Oh, gede banget ya malah. Saya datangi mereka minum. Saya datang, ora bosen mbok Kang. Dereng terus no. Lama-lama malu.
Jadi orang-orang yang keluar dari kafe dan dari lokalisasi itu tidak serta-merta saya pengajian mereka langsung keluar. Maka banyak orang mengatakan itu mubadir. Nanti dulu, kamu bilang mubadir dari mana? Maka ketika saya interview di televisi, ada kiai bilang begini, dakwah Miftah di dunia malam itu memalukan. Jawaban saya apa? Lebih memalukan mana ketika kita melihat orang bermaksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Senengannya kok dadi Gusti Allah dewe lho. Tugas kiai itu menyampaikan rahmatnya Allah. Maka mohon maaf, relasi kiai itu siapa? Malaikat Jibril menyampaikan rahmat. Kalau tugas kiai itu menghabisi umat, jangan berkorelasi dengan Jibril, tapi korelasilah dengan Israel. Pateni wae kono, kan begitu. Selama ini kita sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah, kita bela semati-matinya, tetapi kalau orang salah, kita salahkan semati-matinya. Ini kan gila. Maka saya katakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka hari ini mau saya bilang ya, kue sing ndablek bilang, kita rupa-rupa ndablek lagi kita ilang. Santai wae. Saya itu punya tamu, Pak. Punya santri, saawak ki kebak tato. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ditindik. Ono sing kene nganggo mur, baut, mangkokan, pelek begini. Apakah saya benci mereka? No. Saya pandang mereka dengan kacamata kasih sayang. Begitu saya melihat WTS, apakah saya benci mereka? Enggak. Saya pandang mereka dengan kacamata kasih sayang. Buktinya apa? Saya kasih contoh. Walaupun orang itu jelek, dia masih punya Allah. Maka bahasa saya yang viral apa? Cukup bodimu bermaksiat, nggak usah hatimu ikut-ikutan bermaksiat. Tapi kemudian dipelintir sama orang, Miftah mengatakan bermaksiat nggak apa-apa asal punya Allah. Cangkemmu. Itu namanya pemelintiran kalimat. Saya tidak pernah mengatakan itu, tapi bahasa saya adalah cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu nggak usah ikut-ikutan maksiat. Maka mbak-mbak sarkem lokalisasi itu lucu, Pak. Malam mereka bermaksiat, justru sekarang luar biasa. Mereka itu kan kemasannya sekarang dibuat karaoke dulu. Kalau nggak ada tamu, mereka nonton YouTube pengajian Gus Miftah, jajal sak durunge ngelonte nonton pengajian. Ngaji sik, bro. Mereka ada yang bawa HP nunggu tamu sambil selawatan. Waduh, ya Allah. Begitu tamu belum datang, mereka duduk sambil dandan. Hasbi Rabbi. Saya pernah datang ke sana. Jalallah. Saya langsung ngelus dodo. Dodo nih bojoku. Ya Allah. Masa ya dodo nih londe ya mungkin toh. Buosok cangkemnya. Kekrek cangkemmu loh ya. Oh, tak ombe apa ora yo luweh to mau tangku dhewe kok. Ora nyugo ae cerewet. Kewandel menila kambile kambil apa degan iki jane iki. Iki jenenge kambil, Bro. Nah iki lah tak ombe mesti silitku kreminen iki delok wae. Ngapunten Gus. Gus e ngunjuk. Monggo Gus, ngunjuk Gus. Apa? Apa copot? Ya dipasang kayak gini. Mbak-mbake mendelik matane ndelok wae ya. Cang. Ditekak matamu iki ditekak. Kiai kok ditekak iki. Teror saya. Masa kiai ditekak ya modar aku kayak. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaki yang duru ila qulubikum sing didelok atine. Maka mereka kalau pengajian saya ajak bersolawat nangis, saya ajak tahlilan nangis, saya ajak sholat nangis.
Itu kan kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Kenapa kemudian saya tetap melakukan secara istiqomah, menghampiri mereka, menyayangi mereka? Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau toh kemudian mereka menjadi PSK selama-lamanya, mau, saya yakin tamunya nggak mau. Ternyata tamunya modern di sini, keracunan, susu kada luar sah. Apa Gus minta untuk gratisan matamu lele. Saya itu yang paling berat itu, Pak. Kalau lagi mau pengajian, mau berangkat ngaji atau pulang ngaji, mbak-mbaknya habis mandi, kan saya lokasi pengajian itu melewati kamar-kamar mereka, dan begitu saya lewat mereka habis mandi, anduan segini, SDSB lah, apa SMS lah, silite metu sedite itu kan. Begitu saya lewat diambil ke monggo Gus mampir, ya Allah, saya andilau antara dilema dan galau. Nggak mampir diperkosa, orang diperkosa ya pengen, terus itu jujur Gus, 15 tahun ngaji sama PSK, pengen apa enggak? Saya jawab ya pengen aku ngono. Normal aja aku. Terus pripun? Ya ngempet aku ngono. Mosok kiai ngacengan aku ya ngono.